Pertama-tama dan yang memang paling utama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Pada malam hari ini kita masih bisa bertemu, bermuajahah, bertatap muka di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Ikhlas, dalam rangka kajian malam Senin seperti biasa ya, kajian mingguan. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan di dalam mencari ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu syariat yang tentunya nanti akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kemarin Pak Haji Encep, ada Pak Haji Encep ada nggak nih? Nggak ada ya. Pak Haji Encep kemarin titip omongan, titip doa. Istri beliau, barangkali ada yang tahu ya, istri beliau memang dalam kondisi sakit. Kita doakan, namanya Ibu Hajah Ade Tarmini binti Mukhtar. Ya, mudah-mudahan kembali disehatkan. Ya, kemudian memang kalaupun memang penyakitnya ini sudah sangat parah, mudah-mudahan Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya dan disehatkan kembali, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga demikian ya, mudah-mudahan kita di sini dijauhkan dari penyakit. Kalaupun memang penyakit itu saat ini hinggap, mudah-mudahan segera juga disembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali kajian kita lanjutan yang kemarin, barangkali saya mereview beberapa materi yang kita bahas di minggu lalu, yaitu terkait dengan salah satu tafsir di Al-Fatihah. Pertama kemarin dari isti'azah ya, ta'awudz, bahwa kata syaiton itu berasal dari kata syato dan syatona. Nah, syato itu kemarin artinya, ada yang masih ingat? Syato jauh. Ya, syato jauh. Sedangkan syatona itu terbakar. Dua-duanya ini diambil dari kata yang memang syaiton itu didefinisikan dari awal itu sudah bermasalah dari sisi nama gitu. Kemudian berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas bahwa bismillah itu adalah kata penyertaan bi di situ. Di dalam ilmu nahu disebutkan di situ adalah huruf jar, yang memang pekerjaannya adalah menjarkan kalimat isim setelahnya, yang asalnya ismun menjadi bismin, jadi harokat domah tadinya, kemudian ada huruf jar bi menjadi kasroh bismi. Nah, di dalam penyertaan kemarin itu harus ditambahkan namanya muta'alaq. Di dalam ilmu nahu harus ditambahkan muta'alaq. Apa itu muta'alaq? Muta'alaq itu penghubung. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya contohkan, saya dengan Pak Haji Dedi umpama. Nah itu kan pertanyaan, dua orang ini ngapain gitu. Pasti yang ditanyakan adalah pekerjaannya apa. Saya dengan siapa atau kita dengan siapa. Pasti yang ditanyakan adalah pekerjaan yang dilakukannya apa. Bismillah juga di situ tidak ada kata kerjanya. Langsung tiba-tiba penyertaan bismillah dengan nama Allah. Maka di dalam tafsirnya itu harus ditambahkan namanya muta'alaq, yaitu kata penghubung. Apa kata penghubungnya? Yaitu abtadi'u, aku memulai. Nah, sehingga di situ bisa diartikan bahwa segala sesuatu untuk memulai yang memang pekerjaannya itu baik, maka harus dianjurkan untuk membaca bismillah. Nah, seperti itu ya. Maka ini menjadi kaidah, tidak bisa misalnya mau mencuri bismillahirrahmanirrahim rek mau. Tidak ada dalam anjurannya, karena memang bismillah ini adalah suatu pekerjaan baik, memang harus dimulai dengan bismillah. Baik, berikutnya kemarin alhamdulillah, apa bedanya kemarin syukur dengan pujian, ya kan? Nah, syukur itu adalah pada saat kita diberi nikmat. Nah itu syukur. Di dalam Al-Quran sendiri, pada saat manusia atau makhluk diberikan kenikmatan, maka syukur. Nah, syukur.
Akan tetapi di dalam Al-Fatihah bukan asyukru, tapi alhamdu. Nah, ini bermakna pujian itu harus diucapkan di segala kondisi, bukan hanya pada saat diberi kenikmatan saja. Maka ini menjadi kaidah untuk kita bahwa bersyukur, melakukan pujian kepada Allah itu dalam setiap kondisi. Seperti itu kurang lebih. Nah, berikutnya kita akan bahas Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi di flyer itu ada ya, di flyer itu ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa di dalam Al-Quran, di dalam Al-Fatihah itu kalimatnya Ar-Rahman Ar-Rahim? Padahal kita tahu ada 99 nama Asmaul Husna. Tapi kenapa yang dipilih cuma 2? Di dalam Al-Fatihah itu cuma 2, dan Ar-Rahman Ar-Rahim lagi yang dipilih. Ada spidol. Jadi Asmaul Husna. Sebelumnya sudah pernah dengar ini? Ada 2 ini? Ada yang pernah mendengar paling tidak? Asmaul Husna itu dibagi ke dalam 2 kategori. Pernah dengar? Belum pernah ya? Ini bisa ditemukan di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Asmaul Husna itu, kita pelan-pelan ya, dibagi ke dalam 2 kategori sifat. Yang pertama adalah Jalaliyah, yang kedua adalah Jamaliyah. Jalaliyah itu sifatnya tanzih. Sedangkan Jamaliyah ini tasbih. Kita bahas satu-satu. Apa itu tanzih? Tanzih itu adalah sifat Allah yang hanya Allah saja yang boleh memiliki, sedangkan manusia tidak boleh. Itu disebut dengan tanzih. Berusaha manusia tidak boleh sama seperti sifat Allah ini. Apa contohnya? Al-Akbar. Al-Akbar itu artinya maha besar. Maka ini bisa diartikan makhluk itu tidak boleh lebih besar dari Allah. Dalam kekuasaan, dalam wewenang, tidak boleh. Nah, itu satu. Kemudian ada juga Al-Jabbar. Bukan Masjid Al-Jabbar. Bukan Jawa Barat. Al-Jabbar. Al-Jabbar itu maha perkasa. Maka berarti kita boleh mengartikan bahwa tidak ada yang boleh lebih perkasa dari Allah. 2. 3. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir itu kan kalau diartikan secara sederhana maha sombong. Maka manusia tidak boleh lebih sombong dari Allah. Tidak boleh sombong. Maka Fir'aun itu dilaknat karena sombongnya itu melebihi Tuhan. Maka Jalaliyah ini adalah sifat Allah yang memang tidak boleh manusia menyerupai, yang disebut dengan tanzih. Berikutnya yang kedua adalah sifat Jamaliyah. Nah, sifat Jamaliyah ini justru yang memang Allah anjurkan, Allah perintah manusia untuk menyerupai sifatnya. Nah, dari sekian banyak sifatnya, Allah mengambil 2 sifat yang kemudian dimasukkan ke dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. 2 ini. Nah, jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini secara pengertiannya adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekarang kita bahas dari Ar-Rahman dulu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dijelaskan di dalam hadis bahwa Allah mengatakan sesungguhnya rahmatku mengalahkan amarahku.
Jadi yang pertama kali Allah menjelaskan di Al-Fatihah itu adalah sifat kasih sayangnya didahulukan daripada sifat-sifat jalaliyahnya atau sifat-sifat yang memang menjelaskan menjelaskan tentang keagungannya. Nah, ini salah satu faedahnya adalah bahwa di Al-Quran, di Al-Fatihah itu seolah-olah Allah ingin menjelaskan bahwa kasih sayang Allah itu didahulukan di atas semua di atas semua sifat-sifat yang Allah miliki. Tujuannya satu. Ar-Rahman Ar-Rahim ini ternyata itu menjadi inti dari ajaran Islam. Coba sekarang kita kaji. Nabi Muhammad itu diciptakan kemudian diturunkan oleh Allah itu untuk apa? Satu, menyempurnakan akhlak kan. Yang kedua, Islam itu hadir sebagai apa? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu adalah interpretasi, penjelasan lengkap terkait dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sebenarnya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu coba diperhatikan kalimatnya menggunakan huruf yang sama. Apa huruf yang samanya? Ada ro. Kita turunkan ya hurufnya. Ada ro, kemudian ada apa lagi? Ha, kemudian ada mim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu terambil dari huruf yang sama, yaitu ro, ha, mim. Yang ini tambahan, Pak. Itu tambahan. Asal kata hurufnya itu diambil dari 3 huruf yang sama, ro, ha, dengan mim. Maka ini menjadi rahmat. Rahmatun. Jadi kalau kita perhatikan rahmatun sendiri itu berasal dari 3 huruf yang sama pula. Rahman, Rahim, Rahmat. Maka di sini menjadi kesimpulan bahwa Allah ingin menjelaskan di surat Al-Fatihah itu bahwa Islam pertama adalah poinnya agama yang kasih sayang, agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah Rasul sendiri memang yang menjelaskan bahwa kasih sayang itu dibuktikan dengan perilaku Rasul yang berakhlak mulia. Jadi kita bisa memahami di sini rahmatan lil alamin itu tidak akan pernah tercapai apabila tidak berakhlak mulia. Begitu. Jadi kita bisa pahami di sini orang Islam seharusnya memang diperintahkan, dianjurkan pada saat membaca surat Al-Fatihah ini itu kita bisa meresapi, merenungi bahwa memang kita diperintahkan untuk berkasih sayang kepada siapapun. Dan di sini Ar-Rahmani kemarin di penjelasan sebelumnya, Ar-Rahman itu untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, beda bangsa, beda agama, beda suku, Ar-Rahman. Akan tetapi Allah juga memiliki satu hak prerogatif, yaitu hanya akan diberikan rahmat itu kepada nanti orang muslim di akhirat. Maka kalimatnya ditutup dengan Ar-Rahim. Rahmat di dunia akan diberikan kepada siapa saja yang berusaha. Dan siapa saja yang memang menjadi makhluk Allah. Baik manusia, tumbuhan, hewan, jin sekalipun, Allah kasih makan. Mau durhaka, mau taat, tetap Allah kasih makan. Akan tetapi di Ar-Rahim itu tidak bisa. Allah hanya akan memberikan nikmat kepada hanya orang-orang yang taat. Seperti itu. Ya. Berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa juga Maliki Yaumiddin. Ada 2 ya. Saya hapus aja. Jadi satu, yang pertama adalah bisa dibaca Maliki Yaumiddin.
maknya jadi panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga langsung maliki. Maliki jadi maliki yaumiddin. Nah, ini secara ilmu qiraat dua-duanya benar. Jadi secara ilmu qiraat, yang pernah belajar ilmu qiraat, mau dibaca maliki yaumiddin boleh. Atau juga maliki yaumiddin, maknya nggak panjang. Hanya catatan. Menurut Syekh Muhammad bin Utsaimin, apabila di dalam mushaf yang beredar di masyarakat, maknya adalah mak panjang, maka jangan sekali-kali dibaca mak pendek. Begitu, itu kaidahnya. Supaya apa? Khawatir ada orang awam yang menyalahkan, padahal tidak tahu ilmunya. Jadi rame nanti. Nah, maka di sini kalau kita lihat mushafnya maknya pakai alif, maka dibaca panjang saja. Kalaupun kita tahu nih sekarang nih udah kajian ini kita tahu Maliki Yaumiddin juga tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Itu ya. Jadi dua wajah atau dua tipe atau dua bacaan ini bisa digunakan di dalam sholat, gitu. Hanya nanti untuk yang kebiasaannya seperti apa itu dilanjutkan saja. Nah, tafsirnya di sini ada Malik. Malik ini artinya raja. Raja, sedangkan ini artinya memiliki, maha memiliki. Nah, diperhatikan di sini. Pada saat ini dimaknai raja, maka secara arti di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Dari dua ini, yang paling pas secara makna yang ini. Maka lazimnya kita makanya dipanjangkan. Karena secara makna, yang lebih mendekati itu adalah ini. Ada alasannya, yaitu kita coba lihat di teks setelahnya, lafaz setelahnya. Yaumiddin ini artinya apa? Hari pembalasan. Bisa pembalasan. Apalagi? Bisa hari akhir. Hari akhir itu juga dimaknai dengan kiamat. Diartikan juga dengan hari hisab. Banyak. Intinya adalah hari pembalasan. Nah, adin di sini itu menjelaskan tentang maliknya, rajanya. Jadi seolah-olah Allah mau mengatakan bahwa akulah raja pada hari pembalasan. Apa maknanya? Karena pada saat itu seperti yang dijelaskan di surat Yasin ayat ke Yasin 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, pada hari itu, tidak ada yang bisa berkata, tidak ada yang bisa menjelaskan sesuatu, kecuali apa yang sudah dikerjakan oleh tangannya, oleh mulutnya, oleh apa yang sudah dikerjakan oleh anggota tubuh itu, mereka lah yang akan berbicara. Seolah-olah di sini mau menjelaskan bahwa pada hari ini, kata Allah, tidak ada yang menjadi raja kecuali aku. Tidak ada yang bisa memerintah kecuali aku. Tidak ada yang bisa menghakimi kecuali aku. Ini menunjukkan bahwa di dunia itu banyak raja-raja kecil. Banyak makhluk tadi tanzih tadi, banyak makhluk yang tidak boleh seharusnya menjadi raja di raja gitu. Tapi kenyataannya memang jadi raja di raja. Yang tanzih tadi. Maka Maliki Yaumiddin ini kalau kita memaknai secara mendalam maknanya, maka kalau kita merasa bahwa kita makhluk, tidak ada yang lebih punya hak prerogatif untuk menghakimi, untuk menilai begitu, kecuali Allah saja. Maka di sini dijelaskan lebih jelas di Yaumiddin ini. Ya, jadi tidak ada yang lebih berkuasa pada hari itu kecuali Allah saja. Begitu. Itu ya. Kemudian berikutnya adalah ayat keempat. Ayat keempat itu menjelaskan tentang doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Nah, di situ ada kalimat di dalam ilmu nahwu ini didahulukan maf'ul. Iyyaka na'budu. Gitu ya. Iyyaka. Iyyaka na'budu. Iyyaka di sini asal-asalnya nih di ilmu nahwu itu ada fa'il, ada harusnya kalau kita gampangnya SPOK lah. SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan, kan biasanya begitu. Nah, biasanya di ilmu di bahasa Arab itu SP saja cukup, subjek, predikat. Seperti na'budu, asalnya tuh begini, na'budu wa iyyaka. Na'budu wa iyyaka. Asalnya begini. Asalnya na'budu dulu gitu. Na'budu berarti kami menyembah. Kami menyembah, berarti kaminya kan fa'il nih, subjek. Gitu. Kemudian menyembahnya berarti kata kerja kan? Nah, ini predikat. Kemudian wa iyyaka. Wa iyyaka itu kepadamu. Ka di sini adalah kepada Allah tujuannya. Nah, pertanyaan sekarang ini kaidah gramatikal bahasa Arabnya. Tapi kok kenapa ya iyyaka dikedepankan? Ini. Na'budu iyyaka. Kenapa kok dikedepankan jadi iyyaka dulu baru na'budu? Ini ada faedahnya. Jadi kalau di dalam ilmu nahwu, apabila ada maf'ul yang didahulukan, maf'ul itu kata objek kalau kita ya, objek. Objek yang terkena pekerjaan. Nah, iyyaka ini kalau dia dikedepankan, faedahnya apa? Artinya hanya. Artinya hanya, tidak ada yang lain. Satu saja, tidak ada yang lain. Di sini ada ka, berarti kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu, kami menyembah. Jadi di sini pengertiannya, kalau menyembah itu tidak ada yang lain. Jadi secara gramatikal bahasa Arabnya ini sudah menjelaskan, untuk menyembah itu tidak ada yang lain, hanya kepada Allah saja. Begitu kurang lebih artinya. Ya, jadi tadi ini menjadi maf'ul yang dikedepankan supaya faedahnya adalah tidak ada yang lain zat yang wajib disembah kecuali hanya kepada Allah saja. Begitu. Yang lain juga sama, wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu kan meminta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in ini juga sama secara kaidah, iyyakanya lagi-lagi dikedepankan, nasta'in. Gitu. Sama, secara pola sama. Oke, baik, sampai situ dulu ya, pelan-pelan saja. 2 ayat, tapi mudah-mudahan bisa masuk ya, bisa difahami. Kita langsung masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu terkait kekeliruan-kekeliruan di dalam membaca Al-Fatihah. Sebelumnya kita pernah di minggu lalu kita pernah belajar tentang lahan jali dan lahan khofi. Masih ingat ya? Lahan jali itu adalah kesalahan membaca Al-Quran yang disengaja dan jelas sehingga merubah makna. Kemudian secara makhrajil huruf juga berbeda jauh. Itu lahan jali. Sedangkan lahan khofi itu yang sifatnya tidak jelas atau samar. Nanti kita contohkan seperti apa. Yang pertama, kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar adalah Bismillahi, ha di situ, kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, berarti ha. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Itu yang benar. Sedangkan yang salahnya bagaimana? Ha menjadi ha semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini disebut dengan lahan jali. Coba kita perhatikan maknanya, ini jauh sekali bedanya. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan kalau diganti menjadi hak dengan nama Allah yang Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan, jauh sekali ini. Berganti hak, dari hak menjadi hak, bayangkan maknanya jauh sekali.
dari dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, menjadi dengan nama Allah yang maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Beda jauh. Cuman ganti hak, dari hak menjadi hak. Bahaya sekali. Yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas hak di situ titik krusialnya. Kemudian lillahi sama alamin. Ain dengan a itu beda. Nah di sini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas, ainnya jelas. Sekarang Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana kalau diganti dengan alhamdu dengan al-alamin, bukan ain tapi alif? Maknanya jauh sekali. Segala diam, pasif dan mati untuk Allah, Tuhan pemelihara segala penyakit. Kira-kira itu maknanya gimana coba kalau salah? Saya ulangi, artinya ketika dibaca alhamdu bukan alhamdu, Rabbil Alamin, ain tapi alamin, alif, artinya segala diam, pasif dan mati untuk Allah. Masa Allah mati? Fatal nggak ini? Kalau orang yang ngerti, fatal. Perbedaan makhrajil huruf itu bahaya sekali. Maka perlunya kita belajar terus menerus. Itu yang kedua. Nanti kita coba belajar ya, baca dari awal. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Ini sama seperti Bismillah tadi. Kesalahannya ada pada hak menjadi hak. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ada juga Ar-Rahmanir Rahim. Pernah dengar? Nah itu juga hati-hati itu. Karena bedanya tadi. Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan. Ini makna apa coba? Jauh sekali ya. Kemudian berikutnya adalah Maliki Yaumiddin tadi, yang menguasai hari pembalasan. Bagaimana kalau Maliki, ki-nya jadi pakai ya? Maliki. Maliki begini, dibacanya ada Maliki Yaumiddin. Pernah dengar? Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca seperti itu? Ada ya? Nah, coba. Artinya, kalau Maliki Yaumiddin yang benar tadi, yang menguasai hari pembalasan. Tapi kalau dia pakai iya begitu, pakai mantobe-nya di situ, yang menguasaiku atau yang menjadi Tuhanku adalah hari pembalasan. Ini kacau nggak kira-kira? Yang menguasaiku atau yang menjadi Tuhanku hari pembalasan. Jadi yang jadi Tuhannya siapa? Hari pembalasannya. Jauh ya. Cuman tambahin ya begitu saja. Maliki Yaumiddin sudah merubah makna. Ini yang saya sebut dengan lahan jali. Lahan jali ini jelas perbedaan maknanya jadinya. Bahaya sekali. Belum lagi nanti kalau dalnya itu, huruf dalnya ini. Nih, dalnya ini. Ini jangan salah, tasdid itu punya makna. Tasdid di dalam Al-Quran itu punya makna. Kalau dinnya tidak pakai tasdid, itu lain arti itu. Jadi kalau dibaca Maliki Yaumiddin umpama, atau benar malikinya Maliki Yaumiddin, kurang. Jadi harus middin karena di situ ada tasdid. Ketika di situ ada tasdid, itu menandakan maknanya hari pembalasan. Gitu. Tapi kalau tidak pakai tasdid, maknanya bisa lain. Begitu ya. Luar biasa, cuman beda tasdid doang gitu. Lanjut. Ini juga yang berikutnya sering. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Iya, di situ ada tasdid. Iyyaka, ada tasdid kan? Nah, artinya yang benar kalau dibaca benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami
memohon pertolongan. Kalau kita baca iya tidak pakai tasdid, iya saja, maka artinya menjadi kami lebih abadi dari engkau. Coba bayangkan itu. Tidak pakai tasdid saja. Ini perlunya kita mengkaji tasdid huruf di dalam Al-Quran itu punya makna, punya arti. Tidak terbaca masalah. Saya ulangi, iyyaka hanya kepadamu, itu yang benar, dibaca tasdid. Ya-nya panjang, mad tabi'i, iyyaka. Sekarang kalau tidak pakai iyyaka, tidak pakai tasdid artinya kami lebih abadi dari engkau. Luar biasa ya. Wa iyyaka nasta'in, tidak pakai ya lagi, tidak pakai tasdid lagi, dan kami minta perpanjangan waktu, artinya jauh sekali. Tidak pakai tasdid yang kedua, memintanya perpanjangan waktu. Apa yang dipanjangkan itu pertanyaannya? Jauh ya, jauh sekali ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ingat, ada sod, ada sin. Sod, ada sin. Ada sod, ada sin. Walaupun secara makhrajil huruf, itu di tempat yang mirip, sod dengan sin, ihdinas sirat, ihdinas sirat. Berbeda dengan ihdinas sirat. Coba perhatikan ya, dengarkan baik-baik nih. Saya baca, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas sirat dengan ihdinas siratal. Kedengaran ada beda nggak? Itu kita fungsinya makhrajil huruf tuh begitu sebenarnya. Jadi hak-hak hurufnya itu dipenuhi sehingga kita bisa clear ihdinas siratal dengan ihdinas siratal itu berbeda. Kita lihat artinya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bagaimana kalau diganti menjadi sin, ihdinas siratal mustaqim, menjadi berilah kami sertifikat. Berilah kami sertifikat segundikan, setumpukan maksudnya gitu, seperti tumpukan punduk unta. Kok jauh ya? Mustaqim, qaf dengan kaf. Nah ini yang kedua, qaf dengan kaf, huruf qaf kemudian kaf. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim bukan mustaqim. Mustaqim, ada yang baca mustaqim? Kalau ada, nanti diralat saja ya. Yang benar adalah mustaqim, mustaqim, bukan mustaqim. Kalau mustaqim ada hamas di situ menjadi kaf. Ini yang salah. Jadi mustaqim. Oke. Berikutnya. Siratal ladzina an'amta, yang sering juga adalah di sirat. Lagi-lagi di sirat. Sod itu memang kata makhrajil huruf yang kalau tidak belajar, berlatih itu sulit sekali memang. Sirat dengan dhad jika kayak ini, waladhdallin loh. Waladhdallin itu juga lumayan. Memang harus dilatih itu. Dan harus ada gurunya memang. Kalau tidak ada gurunya, cuma dengar di YouTube, susah ya. Memang harus talaki, harus ngaji langsung. Nah, di siratal ladzina an'amta alaihim itu maknanya, yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat. Ini yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu ya. Tapi kalau dibaca jadi sin, siratal ladzina, sirato menjadi ta, sin menjadi sod. Nah, ini baru. Ini ya. Sod menjadi sin, to menjadi ta. Sirotol, bukan sirotol. Beda tuh, sirotol dengan sirotol. Sirotol ladzina an'amta alaihim. Alaihim, ain dengan alif. Ini sering ya, ain dengan alif. Alaihim bukan alaihim. Alaihim beda makna dengan alaihim. Alaihim atas mereka. Alai apa maknanya? Nggak ada. Kalau mau ali itu keluarga, alaihim berarti keluarga mereka begitu. Nah,
pada saat itu dibaca salah, siratal ladzina an'amta alaihim tadi, apa maknanya? Jauh juga. Yaitu sertifikat orang-orang yang kau beri seperti auman singa yang keras. Saya ulangi artinya ketika salah nih. Siratal ladzina an'amta alaihim artinya yaitu sertifikat orang-orang yang kau beri seperti auman singa. Jauh sekali. Jauh sekali itu. Luar biasa. Sampai sini kita bisa memahami ya. Al-Quran itu memang tidak sembarangan. Dari makhrajul huruf saja berubah. Satu huruf saja berubah tidak sesuai makhrajul hurufnya, berbeda makna. Begitu berbeda makna, bagaimana cara mengartikannya? Tadi saja ketika kita bicara kepada Allah meminta, malah kita yang menjadi orang yang dipinta kan begitu. Bahaya sekali. Kemudian berikutnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, kesalahan yang pertama biasanya banyak di ghair. Ghair. Ini di dalam ilmu tajwid apa namanya? Ghair. Mad lain. Mad lain ini ada dua, kalau tidak ai atau au. Ya, alai seperti itu, alai. Ini mad lain. Alai. Kemudian ghair. Jadi ghair itu dibaca bukan goer. Nah, ini goer. Bukan goer, tapi goi dibacanya oi ai. Ini ai ya. Jadi dibacanya ghairil, bukan goiril. Itu beda tuh. Coba nanti ya. Kita setelah ini akan coba praktek. Ghairil gitu ya. Jadi ghairil bukan goiril, itu beda. Hati-hati di situ. Bagaimana kalau diganti? Nah, dan lagi. Sertifikat seujung kuku dan sertifikat yang ngeles katanya. Itu jauh. Dod menjadi dal. Nah, ini juga dod menjadi dal. Sini ya. Dod menjadi dal. Waladhdallin dengan waladdallin itu berbeda makna. Gitu ya. Ini artinya ngeles. Jauh sekali. Jauh sekali. Baik. Sampai sini kita bisa memahami sekali lagi dari mulai tadi bismillahirrahmanirrahim secara makhrajul huruf, pada saat itu berubah secara huruf, secara bunyi, secara makhrajul huruf, maka kemudian berubah makna. Ketika berubah makna tidak sesuai dengan apa yang Allah tujukan di dalam pengertian surat Al-Fatihah. Begitu ya. Coba kita praktek dari bismillah ya. Kita mulai dari bismillah. Ingat tadi catatannya yang sering adalah ha dengan ha. Coba ha, 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 ha. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat bahwa ha dengan ha harus ada beda. Nanti coba direkam ya metodenya nanti direkam di HP. Ha dengan ha itu harus beda. Ha dengan ha. Coba latihan di rumah ya. Soalnya ini menjadi rukun sholat. Jadi betul-betul harus kita latih ini. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sip. Sudah beda ya. Lanjut ke al-ha. Ingat yang kedua al-ha tadi. Ha dengan a. Yang kedua ya. Ha, kemudian ha, kemudian ain. Bukan alif. Alamin bukan alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulangi, ada yang ha. Al-ha, coba. Ha. Beda ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Nadanya diikutin aja. Memang itu sengaja naik turun supaya mudah diikuti. Saya ulangi, nadanya juga diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Yang kedua, yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, berarti ha dengan ha lagi ya. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini pernah saya jelaskan ya. Jadi mim di belakang itu ditambahkan harokat, setengah harokat aja supaya ada seni. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada seninya. Ditambahkan setengah harokat aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahman. Ulangi, kurang kompak. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ingat tadi iya tasdid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip. Ini ha, bukan ha ya, bukan tapi Ihdinas sad, bukan sin. Ihdinas siratal mustaqim. Baru yang mustaqim itu sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sip. Mustaqim bukan mustaqim ya, beda ya. Mustaqim. Qaf. Mustaqim. Mustaqim itu kan tadi kesalahannya di kaf menjadi mustaqim. Harusnya qaf. Lanjut. Siratal, ingat tadi kesalahannya di shad menjadi sin, kemudian an'amta, bukan an'amta. An'amta. Coba an'amta dulu. An'amta. Ulangi. An'amta. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sip. Yang ghair tadi bukan goer ya. Ingat, bukan goer tapi ghair, mad lain, ada au, ada ai. Ya. Saufa dengan alaih gitu. Ghair. Ghin ini dibaca tidak keras, tidak dibaca goiril, enggak. Tapi dibaca ghairil. Coba ghairil. Baik, cobain ya. Ghairil maghdubi. Coba. Ghairil maghdubi. Enak ya, bisa jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ini alaihim. Alaihim wa. Mim dengan wa ini apa ini? Tajwidnya apa? Mim mati ketemu dengan waw. Alaihim. Ayo, ada idgham darman mana? Ayo. Bisa bener jawabnya dapat coklat. Alaihim
Ah, idhar apa? Safawi. Idhar syafawi. Kalau mim mati, ketemu mim hidup, namanya idgham mimi. Wah, ini kayaknya perlu belajar ini nih. Idgham mimi, ya, mimi. Jadi mim mati ketemu mim hidup, itu namanya idgham mimi. Kalau mim mati ketemu ba, itu ikhfa safawi. Berarti selain dua ini, mim ini disebut dengan idhar safawi. Baik, kalau idhar itu artinya apa? Jelas. Berarti maksud jelas di sini apa? Alaihim dengan wa. Ayo. Kan idhar. Idhar itu artinya jelas. Mim dengan wau. Ini namanya idhar syafawi. Apa yang jelas di sini? Pembacanya. Gimana bacanya? Jadi jelas di sini artinya ada yang membaca alaihim dengan wa-nya itu seperti bersatu. Alaihim walad. Nah, itu tidak boleh. Alaihim walad. Tapi di sini harus diperjelas nih. Alaihim wa alaihim. Ini setengah harokat saja. Supaya jadi jelas. Contohkan ya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Kedengeran gak jelas? Alaihim dulu, diperjelas dulu tuh di alaihimnya. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, gitu ya. Alaihimnya jelas. Ini yang dimaksud dengan idhar syafawi. Maksudnya jelas di mim dengan wawunya. Karena ada yang membaca mim dengan wawu seperti bersatu. Alaihim walad. Coba, alaihim walad. Alaihim walad. Itu nggak ada penjelas. Maka di sini harus diperjelas. Alaihim walad. Alaihim walad. Gitu. Oke ya. Coba dari ghairil. Stop dulu sampai situ. Saya mau menjelaskan tentang ilmu qiraat sedikit. Di dalam ilmu qiraatnya dari siratal ladzina an'amta alaihim itu tidak ada yang tidak boleh berhenti. Ada ulama yang menyatakan di situ tidak boleh berhenti. Nanti bisa dicek di qiraat Hafs kalau saya tidak salah. Jadi harusnya begini dibacanya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Diulang dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harusnya begitu. Itu satu pendapat. Kalau yang kita kan ghairil dari siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti. Itu yang lazim. Itu juga tidak ada masalah. Ini pengetahuan saja. Jadi tidak ada masalah ketika yang ayat ini, satu ayat ini dijeda di alaihim, an'amta alaihim di situ satu. Kemudian dilanjutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin sampai ujung. Kalau ada yang membaca seperti ini juga tidak ada masalah. Ini jangan disalahkan. Ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dia berhenti di situ. Ada memang ilmunya, ilmu qiraatnya memang di situ berhentinya. Tapi diulang di ghairil, gitu. Nanti diulang di ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Ya, untuk pengetahuan. Nah sekarang bagaimana kalau disambung? Kalau memang nafasnya, secara nafasnya bagus, disambung. Ini saya sering praktekkan nih. Saya sambung aja. Masih muda kan, masih energik nih. Tarik nafas dalam-dalam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu disambung. Jadi ada 3 berarti nih. 1 disambung dari siratal sampai waladdallin. 2, kalau ini dipotong, maka dibagi 2 berarti kan? Ghairil maghdubi alaihim an'amta alaihim di situ dipotong kemudian lanjut sampai ke akhir. Yang ketiga itu lanjut.
Kalau memang nafasnya tidak yakin bisa ghairil maghdubi alaihim, di situ berhenti, diulangi lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti ada 3. Jadi kalau nemu seperti ini tidak perlu menyalahkan ya. Memang ada ilmu di qiraatnya seperti itu. Begitu kurang lebih. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jelas pisan. Jadi susah jadi imam. Gimana? Jadi imam jadi susah. Jadi enak malu. Enggak. Jadi Baik Pak, ini kemarin kita sudah bahas bahwa memang idealnya itu imam itu kan bacaannya fasih. Itu idealnya begitu. Akan tetapi kalau kita menunggu semua fasih, tidak akan ada yang menjadi imam. Nah, di sini kebijaksanaan kita. Jadi posisi saya ini lebih ke sebenarnya lebih ke sharing aja nih. Bukan berarti saya lebih baik terus bapak-bapak enggak lebih baik, misalnya enggak begitu. Jadi kita di sini adalah sama-sama belajar. Barangkali apa yang saya sampaikan ini bisa menyempurnakan apa yang menjadi bacaan-bacaan yang menurut kita kurang. Nah, di sini. Gitu ya. Jadi kesana, lebih kesana. Nah, memang catatan saya begini. Di tulisan ini insya Allah nanti saya share. Di sini saya tuliskan Pak, untuk para imam itu memang pertama catatan dari saya adalah kita harus lebih banyak belajar tentang Qur'annya. Itu penting, soalnya tadi begitu H menjadi H, sudah berubah mana, kan luar biasa itu. Kalau orang yang ngerti ini kok jadi begini kan begitu. Itu yang membuat orang tidak nyaman gitu. Tidak khusyuk. Pada akhirnya ya bisa sholat 2 kali itu. Bisa sholat 2 kali. Walaupun memang secara kaidah fikih diperbolehkan pada saat memang kita tahu nih, oh ini bacaannya kayaknya kurang bagus. Misalnya kita mau menyempurnakan lagi sholat kita, itu sholat setelah itu nggak ada masalah juga. Gitu. Umpamanya kita nggak yakin nih, wah mau sholat lagi aja lah gitu. Karena saya pernah mengalami ini pada saat dulu di Jakarta, itu di mall. Jadi waktu sholat duhur itu kan harusnya sir ya. Ini dibaca keras, Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah dibaca keras, salah lagi bacanya. Waduh, saya bilang ini gimana urusannya? Gak pernah ngaji. Itu luar biasanya duhur udah salah ya, dijaharkan. Itu bacanya 3 surat sekaligus, Qul huwallah, Al-Falaq, sama An-Nas 3. Wah itu jamaah pada bengong. Saya bilang ini gimana ngajinya. Tapi alhamdulillah setelah itu ya sudah gitu. Karena memang secara kaidah fikih kita teruskan saja dulu sampai selesai, itu supaya tidak menimbulkan fitnah. Tapi setelah itu kemudian kita dirikan sholat lagi. Gitu. Dan yang kedua ini dianggap sebagai sunnah saja. Tidak pun kita meminta kepada Allah yang mudah-mudahan saja diterima. Karena yang lain kan juga begitu gitu. Itu bahayanya memang kita perlunya belajar ilmu agama lebih dalam. Nah barangkali kajian malam Selasa ini tujuannya begitu ya, sama Pak Juhri dan DKM ini, apa-apa yang menjadi kekurangan kita di dalam ibadah, barangkali ada sempilan-sempilan yang informasi yang bisa kita terima, kemudian itu bisa menjadi penyempurna dari ibadah kita. Barangkali begitu tujuan Pak Juhri dan DKM gitu. Nah enggak? Sebaiknya apa yang dilakukan makmum kalau bacaan imamnya amburadul kayak tadi itu, apakah ikut atau sendiri gitu ya, maksudnya teruskan atau sendiri? Baik. Secara kaidah fikih, imam itu untuk diikuti. Itu dasarnya gitu dulu ya. Imam itu pada saat kita bermakmum, Allahu Akbar, kita menyatakan diri sebagai makmum lillahi ta'ala, maka apapun konsekuensi dari imam itu kita harus ikut. Itu konsekuensi menjadi makmum gitu. Nah, bagaimana pada saat perjalanan ternyata kita tahu itu tidak sempurna, maka di ilmu fikih ada jalan. Yang pertama adalah ini ada 2 perspektif, dari sudut pandang imam dan sudut pandang makmum.
Saya bahas dari sudut pandang imam dulu. Dari sudut pandang imam, Imam An-Nawawi di minggu lalu pernah saya jelaskan. Imam An-Nawawi itu sampai menjelaskan kalau ada waktu sebelum menjadi imam, umpamanya 5 menit. Sebelum menjadi imam nih, ada 5 menit waktu untuk belajar. Maka Imam Nawawi mewajibkan kita yang mau jadi imam itu untuk belajar dulu. Bayangkan itu. Apa artinya coba? Jadi imam itu berat. Berat sekali. Maka belajar untuk membaguskan bacaan itu diperlukan. Begitu kurang lebih, itu di perspektif imam. Nah, di perspektif makmum itu boleh nanti pada saat memang bacaannya terlalu keluar dari jalur, umpama kita meyakini bahwa ini salah nih gitu. Maka pertama adalah kita teruskan ikut sampai selesai. Ini yang pertama. Kemudian nanti kita sholat lagi untuk menyempurnakan sholat kita. Bukan tadi tidak sah. Mungkin itu maksimalnya si orang tersebut. Kita tidak boleh seuzon gitu kan. Mungkin maksimalnya segitu. Maka untuk menyempurnakan ibadah sholat kita, di luar kita sholat kembali. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kalau betul-betul ancur-ancuran dan kita sendiri merasa tidak nyaman, maka cara kedua inilah yang digunakan. Kita sholat niat sendiri di dalam gerakan-gerakan yang kita ikutin si imamnya. Kalau si imam ruku, kita ikut ruku. Kalau si imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Tapi secara aktualnya kita sudah memisahkan diri dari jamaah. Yang ini disebut di dalam ilmu fikih namanya mufarroqoh. Mufarroqoh itu memisahkan diri dari jamaah. Tapi tidak mendahului gerakan imam. Sama saja seperti makmum pada umumnya. Tapi kita sudah berniat untuk memisahkan diri. Bagaimana dengan pahala ibadahnya, pahala jamaahnya sudah dapat? Karena di awal kita sudah ikut. Tapi kondisi di lapangan, kondisi setelah itu yang memungkinkan kita untuk tidak ikut, itu urusan berbeda. Gitu. Masih ada pertanyaan atau sudah cukup, Pak? Cekapnya. Mangga, Pak. Alternatif ketiga tadi ada dua ya. Jika imamnya kurang afdol katanya. Jika kesalahannya sedikit misalkan, misalnya panjang untuk ini atau 6 rakaat ini 2 rakaat. Bagaimana kita yang membetulkan? Kita selama imam harokat. Kesalahannya sedikit. Jika didahakan kan kita menyimak. Oh harusnya pola ini enggak gitu ya. Kita dalam hati sambil menyimak mengikuti bacaannya membetulkan. Baik. Alternatif ketiga boleh seperti itu enggak? Baik, Pak. Ada kemarin sempat saya singgung bahwa di dalam Imam Syafi'i membaca Al-Fatihah itu menjadi wajib. Ya, yang kemarin saya sebutkan hadisnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi. Jadi membaca Fatihah itu pada setiap kondisi. Maka di sini kemarin kita sudah bahas tentang pertentangan ulama mazhab terkait dibaca atau tidak dibacanya si Al-Fatihah. Saya barangkali ulas karena ada yang baru. Jadi keempat mazhab itu berbeda terkait membaca atau tidaknya Al-Fatihah di dalam sholat. Yang pertama menyatakan bahwa harus dibaca, tidak dibaca, yaitu bersumber dari keterangan surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Pada saat ada orang yang membacakan ayat Al-Quran, maka diam dan dengarkan. Berarti ini untuk semua kondisi. Nah, pada saat imam membaca Al-Fatihah dengan surat, itu kan membaca Al-Quran, maka kita harus diam. Itu menurut pendapat ulama mazhab Imam Malik dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanafi berbeda. Beliau mengatakan bahwa dibaca akan tetapi di kondisi tertentu, yaitu misalnya kalau imamnya tidak terdengar. Ini sangat lazim dulu, jauh si imam dengan si makmum. Tidak ada speaker kan dulu. Maka tidak kedengeran walaupun satu masjid karena jauh gitu. Tidak kedengeran. Maka pada saat tidak terdengar itu dibaca Al-Fatihah. Kalau tidak terdengar, kalau terdengar diam. Tapi Imam Syafi'i itu menyatakan baca di semua kondisi. Nah, nanti kita bahas teknisnya. Ada teknisnya yang pada saat Bismillahirrahmanirrahim, si imam baca bismillah, si makmum Bismillahirrahmanirrahim.
ngikut. Sehingga tetap mendengarkan. Tidak keluar dari kaidah tadi wa idza quri'al Qur'an, tetap aja dengar gitu. Maka di sini ada kaidah imam yang tadi ada harokat mim panjang sedikit itu fungsinya untuk itu. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kan? Bisa ngikutin. Itu teknis yang pertama. Teknis yang kedua, setelah amin. Setelah amin minimal 3 surat, 3 ayat. Jadi amin. Di hati kira-kira Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Baru Bismillahirrahmanirrahim, baru baca surat. Jadi ada jeda dari amin sampai ke baca surat. Nah, nanti di tengah-tengah itu makmum bisa ikut tuh baca Fatihah. Gitu. Ada pendapat yang paling ambil kehati-hatian. Ini disampaikan oleh Syekh Fauzan, Syekh Soleh Fauzan. Beliau seorang ulama menyatakan lebih kehati-hatian. Sudahlah katanya. Kalau seandainya memang si Al-Fatihah itu tidak diwajibkan untuk dibaca di mazhab yang lain, tapi di mazhab Imam Syafi'i itu diharuskan, maka kita jangan ambil tengah saja, jalan tengah saja. Dibaca saja di setiap kondisi. Untuk apa? Karena tidak semua imam itu fasih. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan pandangan ulama itu bukan untuk diperselisihkan lagi-lagi, tapi menjadi solusi. Karena tadi yang disampaikan dari pertanyaan itu, bagaimana kalau ada imam yang bacaannya tidak bagus? Maka kita membaca Fatihah itu bisa menutupi kekurangan imam. Begitu kurang lebih. Jadi dibaca saja ya. Satu pertanyaan, kalau dulu waktu saya kecil diajarkan mengapa harus salat berjamaah, selain dari nilai-nilai bacaan-bacaannya yang sempurna atau yang baik, kadang-kadang memang kita mendapati bacaan yang kurang baik. Tetapi dari guru pengajian tersebut menyampaikan bahwa yang dinilai bukan hanya bacaannya saja. Makanya imam sering menyampaikan sebelum sholat untuk merapihkan barisan dan merapatkan barisan. Nah, dari situ diajarkan bahwa kalaupun misalkan bacaan kurang baik, maka diikuti oleh barisan yang pertamanya baik, lurus dan rapi. Kalau barisan pertama lurus, kurang rapi dan kurang baik, maka akan dinilai barisan yang kedua apakah lurus atau tidak rapi atau lurusnya. Maka di situ akan dinilai sholatnya baik atau tidak. Jadi bukan hanya sekedar bacaannya saja, tapi mulai dari gerakan dan barisan-barisan yang dilakukan berikutnya. Apakah itu bisa dibenarkan atau kadang-kadang dia barisan kan kita kurang mengacuhkan, cuek gitu lempong karek kumaha pareolan jalan sholat mungkin itu yang bisa ditanyakan ya. Baik, saya dapat poinnya. Itu masuk ke pembahasan keutamaan sholat, Pak. Ini bukan keutamaan imam. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan pembahasan. Kalau untuk yang terkait soft tadi, itu tidak ada sebenarnya kaitannya dengan fikih imam. Jadi fikih imam itu khusus, jadi ngebahas tentang imam. Dan yang kita bahas ini itu bukan keutamaan sholat berjamaah, tapi memang keutamaan yang menjadi imam. Kalau yang Bapak tadi tanyakan, itu keutamaan sholat berjamaah. Nanti kita bahas sedikit sempil situ ya. Nah, ini terkait imam, memang kenapa di kitab itu khusus pembahasannya, Pak, terkait fikih imam ini. Karena dia menjadi rukun sholat kan. Bayangkan imam itu menanggung semua bacaan makmum. Ini yang harus kita pahami bareng nih. Kita harus pahami sama-sama. Imam itu menanggung bacaan makmum. Sehingga pada saat kita salah, pada saat kita menjadi imam, maka berarti kesalahan kita juga menanggung kesalahan-kesalahan makmum. Ada makmum kan misalnya yang masbuk itu gimana coba, tidak baca Fatihah kan? Ya kan, ada di zaman Nabi itu kan ada yang sholat ketahuan Nabi itu sudah ruku kan. Nah, kemudian sahabat baru datang. Begitu udah lihat nabinya udah ruku, sholatnya sambil gini nih. Nah, itu. Di riwayat begitu diceritakan sahabat Nabi,
pada saat datang sudah tertinggal 1 rakaat di ruku itu. Maka di sini menjadi kaidah. Pada saat tidak masuk, tidak membaca Al-Fatihah tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitabi, apakah masuk nggak 1 rakaat? Itu yang jadi tadi menjadi masalahnya di situ. Ada yang menyatakan, oh kalau tidak baca Fatihah ya tetap tidak sah gitu. Tetap aja misalnya dia harus nambah 1 rakaat lagi. Baik, kalau itu memang penjelasannya memang ada alasannya. La sholata liman lam yaqra itu Nabi yang mengatakan, gitu kan. Ada lagi yang mengatakan bahwa tetap sah saja karena tadi bacaan makmum itu ditanggung oleh imam. Maka di sini titik krusialnya, benang merahnya. Berarti untuk menjadi seorang imam diharuskan, diwajibkan malah bacaannya bagus. Supaya kalau ada orang-orang yang seperti ini bisa tertanggung semuanya. Luar biasa itu. Nah, terkait dengan tadi Pak, untuk fikih soft itu lebih ke keutamaan sholat berjamaah. Memang pertama adalah di soft pertama itu yang tiga orang itu di belakang imam haruslah orang yang sepadan secara keilmuannya, fikihnya, kemudian secara makhrajil hurufnya bisa, bacaannya bagus, hafalannya kuat. Nah itu 3 orang pertama tuh di belakang imam tuh harus seperti itu idealnya. Iya, si mantap kurang apanya. Jadi fikihnya fikih goler si mantap. Baiknya memang begitu ya, di belakang imam persis itu ada 3 orang yang secara keilmuannya bacaannya mirip-mirip. Supaya apa? Kan banyak kejadian orang yang pingsan, minggu lalu ya saya jelaskan. Kalau ada yang pingsan, ada juga yang umpamanya kentut, misalkan Pak, imam kentut, nah, itu kan juga harus diganti sama orang, jadi nggak jomplang gitu Pak, kebayang nggak? Yang tadinya fasih Bismillahirrahmanirrahim, begitu yang gantikan ugal-ugalan, orang jadi, wah ini bener nggak sholat kita nih? Ya, jadi begitu, ya itu begitu sih, secara logikanya begitu Pak. Kalau untuk tanggung menanggung tadi saf itu memang betul. Yang saf pertama itu dianjurkannya memang orang-orang yang secara keilmuannya itu bagus gitu. Untuk tadi lebih ke tadi.